Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan burden of disease atau beban ekonomi atas episode sakit. Nanti kita mengambil kasusnya adalah kasus katarak dan stroke. Tapi sebenarnya perhitungan burden of disease ini bisa digunakan untuk disease apa saja. Apa sih sebenarnya burden of disease itu? Burden of disease adalah beban ekonomi atas episode sakit dari satu jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Jadi sebenarnya burden of disease ini bukan hanya merupakan kerugian individu, tapi merupakan nilai kerugian yang diderita oleh sekelompok masyarakat tertentu akibat ada penyakit yang diderita oleh sebagian masyarakat di daerah tersebut. Misalkan, kalau kita berbicara masalah burden of disease akibat penyakit diabetes di Surabaya, artinya adalah nanti kita akan menghitung berapa sebenarnya nilai kerugian yang diderita oleh masyarakat kota Surabaya akibat ada sekian persen penduduknya yang menderita diabetes. Seperti itu. Maaf. Bagaimana dengan dasar perhitungan burden of disease? Pada saat kita nanti akan melakukan perhitungan burden of disease, kita membutuhkan beberapa data. Jadi, data yang kita perlukan adalah total biaya langsung. Dalam hal ini adalah pengeluaran biaya untuk pengobatan, kemudian total biaya tidak langsung, termasuk di dalamnya adalah produktivitas pasien akibat pasien itu sakit, jadi produktivitasnya akan hilang. Nanti juga termasuk produktivitas penunggu dari pasien, pendampingnya. Kemudian kita memerlukan informasi tentang disability adjusted life years atau daily. Kita juga memerlukan informasi tentang prevalensi penyakit. Nanti burden of disease itu sebenarnya bisa menggunakan pendekatan prevalensi atau menggunakan pendekatan incidence. Prevalensi penyakit itu nanti akan kita bedakan menjadi prevalensi pasien sembuh, prevalensi pasien terus sakit, dan prevalensi pasien meninggal akibat penyakit tersebut. Maksudnya adalah misalkan prevalensi penyakit diabetes. Misalkan penyakit diabetes itu prevalensinya adalah 5% misalkan. Maka secara teoritik dari 5% tersebut berapa sebenarnya yang berapa persen yang sembuh, yang bisa sembuh. Kalau misalkan diabetes itu tidak bisa sembuh misalkan begitu, maka nanti prevalensi pasien diabetes yang sembuh ini akan menjadi 0. Sedangkan prevalensi pasien yang terus sakit, katakanlah 95% terus sakit, maka nanti akan 90 prevalensi pasien diabetes yang terus sakit itu menjadi 95% dikalikan dengan 5%. Kemudian pasien yang meninggal otomatis akan menjadi 5% dikalikan dengan 5%. Sehingga kalau kita jumlahkan prevalensi penyakit prevalensi pasien sembuh akibat penyakit diabetes dan prevalensi pasien yang terus sakit akibat diabetes dan prevalensi pasien meninggal akibat diabetes itu totalnya tetap sama dengan 5%. Itu contoh aplikasi nanti menghitung prevalensi di masing-masing kelompok. Kemudian yang terakhir kita memerlukan data tentang jumlah penduduk di wilayah yang akan kita hitung. Kalau kita melihat beban ekonomi akibat sakit, maka seseorang yang sakit itu akan memerlukan biaya-biaya
yang hubungannya dengan biaya langsung atau biaya pengobatan. Baik biaya pengobatan selama dia sakit di rumah sakit maupun biaya pengobatan selama dia di rumah saja. Jadi untuk kontrol, rawat jalan seperti itu atau biaya obat-obatan, ini yang kita sebut sebagai biaya pengobatan. Dan ada biaya tak langsung. Biaya tak langsung ini adalah biaya productivity loss. Baik productivity loss yang biasanya yang di sini adalah productivity loss-nya pasien ya. Nanti ada biaya tak langsung yang dari pengantar maupun pendamping. Kalau pengantar maupun pendamping itu kita mengambil dari orang luar, biasanya kita akan membayar honor dari pengantar atau pendamping. Tapi bisa saja pengantar atau pendamping itu dari keluarga sendiri. Maka yang kita hitung adalah productivity loss dari pendamping atau pengantar tersebut. Kemudian ada biaya tak langsung untuk alat bantu, misalkan untuk pembelian kursi roda dan sebagainya. Kemudian biaya tak langsung untuk biaya transportasi. Nah, ini adalah beban ekonomi akibat sakit seseorang. Biaya pengobatan dan perawatan, definisinya adalah biaya yang dikeluarkan pasien untuk memperoleh perawatan dan pengobatan akibat dia sakit penyakit tertentu. Contohnya adalah tarif pelayanan, biaya obat-obatan, mungkin juga biaya untuk operasi, biaya untuk radiologi, semua biaya-biaya yang diperlukan untuk merawat, apakah perawatan itu dilakukan di rumah maupun di pelayanan kesehatan. Productivity loss pasien itu adalah besarnya biaya produktif pasien yang hilang akibat seseorang itu sakit. Jadi biasanya kita akan menganalogkan dengan gaji yang hilang akibat dia sakit. Contoh, pasien tidak bisa bekerja selama 3 tahun, maka produktivitas yang hilang itu adalah nilai pendapatan selama 3 tahun yang hilang akibat sakit tersebut. Biaya alat bantu. Biaya alat bantu selama sakit, baik selama perawatan, setelah perawatan, pasien mungkin membutuhkan alat bantu dalam beraktivitas, misalkan untuk biaya pembelian kursi roda. Biaya transportasi untuk perawatan pasien, baik transportasi dari rumah ke tempat pelayanan kesehatan yang dihabiskan selama mengalami sakit, misalkan kebetulan lagi MRS ya, lagi opname di rumah sakit, periode sakitnya, maupun selama perawatan atau keperluan kontrol untuk rawat jalan. Jadi biasanya setelah MRS kan tetap memerlukan kontrol ya. Biaya pendamping atau pengantar ini bisa dalam bentuk honor pengantar atau pendamping. Biasanya kan kalau kita ada jasa untuk pengantar atau pendamping yang dibayar harian, atau kita juga bisa menghitung productivity loss pengantar atau pendamping biasanya apabila di pengantar atau pendampingnya itu berasal dari keluarga yang tidak dibayar oleh kita. Sehingga pengantar atau pendamping yang seharusnya bisa bekerja dan memperoleh penghasilan itu harus hilang karena menunggu pasien atau mendampingi pasien. Hilangnya produktivitas pendamping akan lebih tinggi pada tipe perawatan rawat inap yang membutuhkan waktu di tempat berobat lebih lama, seperti itu. Jadi biasanya kalau kasus-kasus yang berat itu pasti pendampingnya akan standby. Sehingga total biaya pengeluaran itu akan terdiri dari biaya pengeluaran pengobatan yang berupa biaya langsung, rawat jalan, rawat inap, operasi, obat-obatan, penunjang medis, atau biaya tak langsung dalam bentuk biaya alat bantu, produktivitas yang hilang,
biaya transportasi, biaya pengantar, biaya pendamping, seperti itu. Itu semua adalah pengelompokan biaya baik langsung maupun tak langsung. Kemudian informasi lain yang kita perlukan adalah daily. Apa itu daily? Daily singkatan dari Disability Adjusted Life Years. Dia merupakan estimasi kerugian kehilangan hari-hari potensial untuk bekerja dalam hitungan tahun. Jadi, daily itu merupakan ukuran beban penyakit yang dinyatakan dalam jumlah tahun yang hilang karena sakit. Dengan cara nanti rumusnya adalah menjumlahkan tahun hidup yang hilang karena kematian dan tahun hidup dengan kecacatan. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, rumus dari daily itu adalah YLL plus YLD, years of life loss dan years life with disability. Di mana pada saat kita nanti menghitung years of life loss itu merupakan perkalian antara jumlah kematian dengan selisih antara umur harapan hidup dengan waktu dia meninggal, umur dia meninggal. Jadi misalkan nanti umur harapan hidup di Indonesia misalkan 73 tahun, dia meninggalnya pada waktu itu adalah umur 70, maka LE-nya nanti sama dengan 3. Kemudian YLD itu rumusnya nanti adalah jumlah dari kasus, insiden, number of case-nya, kemudian waktu dari mulai dia sakit sampai dengan periode yang kita hitung, atau kalau dia pas meninggal ya mulai dari dia sakit sampai dengan meninggalnya, dan dikalikan dengan disability wide, di mana disability wide atau bobot kecacatan itu berdasarkan yang disampaikan oleh WHO, skalanya itu mulai dari 0 untuk orang yang benar-benar sehat sampai dengan skala 1 yang ekivalen dengan kematian. Jadi kalau misalkan DW sebuah penyakit itu 0,9, itu berarti dia sakitnya itu adalah sakit yang amat sangat parah begitu. Sedangkan karena sudah penyakitnya berarti penyakit-penyakit yang mendekati kematian. Sedangkan misalkan kalau 0,01 berarti sakitnya itu ya sakit-sakit yang amat sangat ringan, seperti itu. Nanti kita menggunakan datanya biasanya WHO juga sudah mempunyai data tentang disability weight untuk beberapa jenis penyakit. Contoh aplikasi perhitungan daily untuk katarak. Misalkan nih, seorang petugas rumah sakit ingin mengetahui nilai daily dari 4 pasien berdasarkan kondisi 4 pasien yang mempunyai penyakit katarak. Diketahui bahwa faktor disability atau disability weight menurut WHO untuk katarak itu 0,17. Sedangkan durasi disabilitas pasien A itu dia sudah sakit katarak 4 tahun, pasien B 1 tahun, pasien C 3 tahun, dan pasien D 3 tahun. Perkiraan insiden katarak sebesar 0,1% per tahun. Sehingga cara kita menghitung total daily penyakit katarak tersebut adalah dengan cara yang pertama, kita lakukan identifikasi nilai YLD yang terdiri dari insiden dikalikan dengan durasi disabilitas dan dikalikan dengan bobot faktor disabilitasnya dan nilai YLL. Nah, kebetulan karena katarak ini merupakan penyakit yang tidak menyebabkan kematian, maka nilai YLL-nya nanti akan kita hitung dengan 0. Kemudian kita buat tabel hitung untuk nilai daily dan total daily
seperti yang berikut ini. Jadi daily adalah penjumlahan dari YLL plus YLD, di mana nanti daily-nya sendiri YLD-nya sama dengan 0 karena jumlah yang meninggal itu adalah 0. Kemudian insiden penyakit katarak, kemudian durasi disabilitas dalam tahun, dan faktor disabilitasnya. Sehingga ini kita buat tabelnya dan kita masukkan angka-angka datanya, baru kemudian kita hitung daily-nya. Kalau sudah kita hitung daily-nya, maka total daily adalah merupakan daily rata-rata dari kondisi keempat pasien. Sehingga berdasarkan berdasarkan data dari keempat pasien ini, kita bisa menghitung daily untuk penyakit katarak. Untuk keempat pasien ini adalah 0,000425. Contoh yang berbeda kita gunakan untuk contoh aplikasi perhitungan daily untuk penyakit stroke. Seorang laki-laki berumur 60 tahun menderita stroke selama 10 tahun dan kemudian meninggal di usia 70. Sedangkan faktor disabilitas, disability weight-nya menurut WHO untuk penyakit stroke adalah 0,4. Harapan hidup masyarakat umum itu 73 tahun di Indonesia sekarang ini, sehingga insiden penyakit stroke-nya adalah 0,2%, maka daily penyakit stroke adalah sebagai berikut rumusnya. Jadi nanti YLL-nya karena ini datanya cuma 1 yang meninggal, maka 1 dikalikan dengan umur harapan hidup dikurangi dengan saat dia meninggal. Jadi umur harapan hidupnya adalah 73, dia meninggal tahun 70 sehingga umur 70, sehingga LE-nya adalah 3. Berarti ini 1 dikalikan 3. Sedangkan insiden penyakitnya adalah 0,2%, dikalikan dengan 10 tahun ini adalah lama dia sakit, jadi 6 tahun 70 tahun dikurangi dengan 60 jadi 10. Kemudian disability weight-nya 0,4 sehingga daily-nya adalah 3,008. Pada saat kita melakukan proses perhitungan burden of disease, suatu penyakit di sekelompok atau di daerah tertentu, maka kita nanti akan mengelompokkan masyarakat itu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang pasiennya itu akhirnya meninggal dunia, kemudian pasiennya yang setelah sakit kemudian sembuh, dan pasien yang akhirnya terus sakit. Kita lihat ini gambaran sakit secara umum. Kalau seseorang di umur tertentu itu dia terdiagnose penyakit tertentu, apakah diabetes atau katarak atau stroke atau penyakit apapun, dalam perjalanan sakitnya dia memerlukan pelayanan perawatan secara rutin. Jadi ini adalah tanda-tanda perawatan. Tetapi di saat-saat tertentu kemungkinan dia memerlukan MRS, memerlukan opname di rumah sakit. Ini yang saya sebut sebagai incidental cost. Kenapa? Karena pada saat dia dirawat di rumah sakit, pasti dia akan memerlukan biaya yang sangat tinggi dibandingkan apabila dia dirawat di luar rumah sakit, gitu ya. Karena di luar rumah sakit ini berarti saya sebut sebagai biaya perawatan pelayanan secara rutin. Kemudian misalkan dia di sini dia meninggal,
Maka kondisi sejak dia sakit sampai dengan meninggal inilah yang disebut sebagai durasi sakit, periode durasi sakit. Sedangkan seandainya dia meninggal sebelum umur di bawah usia umur harapan hidup rata-rata, maka selisih antara umur harapan hidup dengan dia meninggal itulah yang kita sebut sebagai kondisi LE ini. Kita lihat ini gambaran sakit sesuai dengan contoh dalam contoh yang akan kita lakukan tadi adalah contoh untuk kasus stroke. Nah, di situ tadi kan disebutkan bahwa kasusnya itu dia usia 60 didiagnosis sakit stroke, kemudian pada waktu tahun 70 dia meninggal, padahal usia harapan hidupnya adalah 73, sehingga LE-nya itu adalah 73 dikurangi 70 menjadi 3 tahun. LD-nya length of duration sakitnya itu adalah 70 dikurangi 60 menjadi 10 tahun. Nah, nanti pada waktu kita mengidentifikasi biaya, maka biayanya ada biaya, maaf ini ada yang kurang ya. Ini maksudnya adalah biaya untuk hospitalization, biaya MRS, cost of care yang bersifat insidental. Ini juga yang hitam, kotak hitam ini saya sebut sebagai cost of care secara insidental, sedangkan di luar itu saya sebut sebagai routine cost of care, jadi biaya pelayanan yang bersifat rutin. Ini tetapi ada masa-masa insidental di mana saat insidental MRS itu akan memerlukan biaya yang lebih tinggi karena mungkin perlu operasi, mungkin perlu obat-obatan lebih, mungkin perlu pelayanan penunjang seperti itu, sehingga relatif memerlukan biaya yang lebih tinggi. Baik, akhirnya kalau kita nanti akan melakukan proses perhitungan burden of disease, maka kita akan mengelompokkan responden itu adalah responden yang sudah menderita penyakit tertentu dan nanti respondennya kita tanya apakah kondisinya itu akhirnya sembuh atau tetap sakit atau bahkan meninggal dunia. Sehingga BOD pasien sembuh itu adalah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat pasiennya sakit kemudian sembuh. Dia merupakan biaya yang dihabiskan selama dia sakit, baik berupa biaya langsung maupun biaya tak langsung. Terdiri dari biaya insidentil dan biaya perawatan selama sakit. Saya kembali ke gambar yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitiannya, ketemu pasiennya di sini, belum meninggal di sini, ya di area di sini. Maka nanti di sini dia sembuh, katakanlah di sini dia sembuh, maka yang dihitung adalah periode waktu selama dia sakit sampai dengan sembuh. Jadi di titik di sini dia sembuh, maka yang akan kita gali adalah berapa selama dia sakit sampai dinyatakan sembuh itu biaya yang sudah keluar, baik yang berupa biaya insidental maupun biaya rutinnya. Nanti pada waktu kita mengidentifikasi biaya yang bersifat rutin, maka kita akan melakukan proses perhitungan biaya rutinnya itu hitungannya per tahun. Tetapi kalau yang cost of care, incidental cost of care-nya, biaya saat hospitalized, saat MRS, maka yang kita hitung adalah totalnya. Dan nanti akan kita rata-ratakan dari sekelompok pasien tersebut. Kalau pasiennya sembuh itu ada, katakanlah ada 30 responden yang semuanya sembuh, maka itu akan kita rata-ratakan. Sehingga untuk kelompok pasien yang sembuh itu BOD pasien sembuhnya kita hitung dari biaya insidental rata-rata, kita tambahkan dengan
biaya perawatan per tahun rata-rata kita kalikan dengan rata-rata periode sakit. Nah, itu semua kita jumlahkan, baru kita kalikan dengan prevalensi pasien sembuh dan dikalikan dengan jumlah penduduk. Sehingga kita nanti akan mendapatkan selama seseorang sakit diabetes itu selama periode sakitnya BOD-nya berapa? Kalau seandainya dia sembuh. Kalau tidak sembuh ya berarti misalkan penyakit diabetes itu tidak ada yang sembuh, ya nanti ini akan nol. Karena prevalensi pasien sembuhnya tidak ada, nol. Tapi kalau misalkan ada, ya kita hitung begitu. Yang berikutnya adalah pasien yang terus sakit. Nah, misalkan beban pasien yang terus sakit itu adalah beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat pasiennya terus sakit, baik biayanya insidental maupun biaya rutin, biaya perawatan rutin. Nah, biaya insidental karena sudah kita hitung secara total, tapi biaya perawatannya itu karena biaya perawatannya kan akan kita hitung per tahun. Harus kita kalikan dengan daily, karena daily-nya ini adalah jumlah tahun dengan kecacatan tadi. Jadi periode selama dia sakit terus yang memerlukan perawatan. Sehingga rumus BOD pasien terus sakit itu adalah biaya insidental ditambah dengan biaya perawatan per tahun dikalikan dengan daily. Kalau ini sudah kita jumlahkan, nanti kita kalikan dengan prevalensi pasien terus sakit dan jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah BOD pasien meninggal, yaitu beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat pasien terus sakit kemudian meninggal adalah beban biaya insidental dan perawatan, baik langsung maupun tidak langsung selama sakit, ditambah dengan productivity loss pada sisa usia sampai dengan UHH atau tadi kita sebut sebagai LE ya. Jadi singkatannya tadi itu di rumusnya adalah LE. Sehingga rumusnya adalah durasi sakit LD dikalikan dengan biaya perawatannya, karena ini biaya perawatan per tahun, kemudian ditambah dengan biaya insidentil, kemudian ditambah lagi dengan sisa umur harapan hidup dengan waktu dia meninggal atau yang kita sebut sebagai LE, ini yang kita kalikan dengan productivity loss. Baru semuanya kita kalikan dengan prevalensi pasien meninggal dan jumlah penduduk. Supaya memudahkan pemikiran saya kembali ke sini. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan penilaian pada kelompok-kelompok yang meninggal, di sini pada saat dia meninggal itu kan sebelum masa usia harapan hidupnya ada. Jadi seandainya dia tidak meninggal, dia kan diharapkan bisa hidup sampai umur 73. Sehingga 70 sampai 73 ini kita akan kehilangan productivity loss dari pasiennya itu sendiri. Ini yang kita hitung tadi. Sedangkan yang yang sudah dilewati ini adalah biaya mulai sakit, didiagnosis sakit sampai dengan meninggal, itu adalah biaya saat insiden dan biaya saat dia rutin gitu. Kalau kita sudah bisa menghitung BOD pasien untuk kelompok yang sembuh, BLD pasien untuk kelompok yang tetap sakit, dan BOD pasien yang meninggal, maka kita juga memerlukan data tentang prevalensi sakit, yaitu angka kejadian penyakit baik itu penderita baru maupun penderita lama dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sehingga angka prevalensi ini bisa saja kita mengambilnya dari data sekunder yang ada di daerah tersebut.
Kalau sudah, kita bisa menggunakan dalam proses perhitungan, dan total burden of disease masyarakat suatu daerah itu akan kita jumlahkan untuk BOD setiap kondisi kelompok pasien. Jadi kita tadi sudah menghitung BOD pasien sembuh, BOD pasien yang terus sakit, dan BOD pasien meninggal. Itu kita totalkan, nanti akan menjadi nilai BOD atau nilai besarnya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, oleh daerah tertentu akibat ada anggota masyarakatnya yang sakit tertentu, misalkan sakit stroke seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan mengaplikasikan ini dengan cara survei, sehingga saudara harus berlatih untuk membuat instrumen menggali informasi tentang semua aspek biaya dan kondisi kesakitan yang bersangkutan untuk diolah dan dihitung burden of disease-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.